Pagi metal, pagi metal, pagi metal. Perkenalkan, nama gue Samuel Benedict Situmorang dari Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2022. Sebagai Badan Pengurus Humas IMET FTWI 2023. Selamat datang di Mahakarya Volume 4. Di sini gue udah sama narasumber kita yang keren banget nih. Boleh nih Kak, kenalin namanya. Halo semuanya, kenalin nama gue Jaycee Hafiza. Gue dari Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2021. Salam kenal semuanya. Halo Kak, halo. Boleh sapa nih viewers kita Kak? Halo. Oke Kak, sebelum kita masuk nih Kak, mau nanya-nanya nih Kak. Kesibukan Kakak nih dari kuliah nih, apa aja sih Kak yang udah Kakak ikutin? Kalau misalnya kuliah, sebenarnya dari awal semester 1 lumayan banyak sih yang gue ikutin. Sama kayak maba pada umumnya, gue juga ikut organisasi dan juga kepanitiaan yang lain. Tapi for now, kepanitiaan sama organisasi gue udah semakin berkurang kalau di metal. Palingan untuk kepanitiaannya sisa satu aja sih, gue lagi ngurusin sponsorship buat M&M's Week 2023. Sama gue ada juga sekarang lagi megang gandeng kayak gitu. Gandeng. Oh oke. Gandeng tuh kalau nggak salah singkatannya Gandeng Consulting ya Kak? Iya benar. Oh oke. Mau nanya-nanya nih Kak terkait Gandeng Consulting. Kan banyak nih mungkin yang belum tahu ya Kak, karena itu kan bukan organisasi dari FT ya, benar Kak? Kalau di G-Con itu Kak di bagian apa dan job desk-nya ngapain aja tuh Kak? Boleh nih Kak jelasin. Oke, jadi ini brief of background dulu buat teman-teman yang nggak tahu G-Con sebelumnya. Jadi Gandeng Consulting itu adalah consulting based organizations. Itu dimana nantinya kalau misal kalian apply, kalian tuh bakalan jadi mentee dan kalian tuh bakalan belajar hal-hal yang tentang consulting kayak gitu basically. Nah terus untuk di Gandeng sendiri, gue itu sekarang udah masuk ke tahun kedua sih. Jadi gue emang di Gandeng betah ya jatuhnya karena udah 2 tahun. Nah di tahun pertama sama tahun kedua ini peran gue beda, role gue beda. Jadi di tahun pertama gue itu as mentee di Gandeng Consulting, dan yang kedua gue tuh sekarang lagi jadi talent manager di Gandeng kayak gitu. Nah terus kalau misalnya untuk apa aja yang gue urusin, sebenarnya 2 hal yang gue rasain role-nya itu sangat bertolak belakang sih. Jadi kalau misalnya pas gue jadi mentee itu, gue itu jadi kayak students gitu loh. Jadi gue benar-benar belajar tentang consulting, intro to consulting kayak gimana. Terus gue juga belajar tentang analysis, habis itu gue juga belajar tentang frameworks, habis itu gue juga megang proyek, ada individual project sama ada group project kayak gitu. Nah terus pas kemarin jadi mentee gue juga megang client project, dimana gue dapet klien dan gue beneran nyelesain permasalahan yang ada di satu perusahaan klien gue itu. Nah beda kalau kayak sekarang, yaitu gue lagi jadi talent manager. Jadi untuk talent manager ini gue itu basically kayak panitnya gitu loh. Gue yang ngefasilitasiin si mentinya ini buat dapet pembelajaran yang maksimal di Gandeng kayak gitu. Kalau di FT bilangnya BPH bener nggak Kak? Iya, BPH. Oh jadi BPH. Iya. Dulu tuh BP ya? Dulu kayak internnya Oh, gitu. intern. Kalau misalnya di BEM kayak internnya Oh BEM. oke. Ini mungkin gue ada sedikit pertanyaan sih Kak. Kan kayak Kak kan sekarang di Metalurgi dan Material nih ya Kak, Fakultas Teknik gitu. Sedangkan kayak di G-Con ini kan kayak rada menjauh dari core competence nggak sih Kak? Bener kan Kak? Iya. Kalau gue tahu alasan Kakak kenapa daftar Gandeng Consulting itu apa sih Kak? Kayak kenapa Kakak masih bahkan nerusin dan sampai menjadi manajer gitu di G-Cons? Boleh Kak jelasin? Oke, sebenarnya kalau misal alasan gue ke Gandeng itu, yang pertama emang gue awal-awal gue tuh tertarik sama consulting kan. Terus gue tuh ngeliat consulting itu sebagai suatu kerjaan atau kayak ya role yang keren banget gitu, karena kalau misal lu jadi kalau jadi konsultan bisa aja di bulan ini lo megang project A, tapi di bulan depannya lo udah megang project yang lain kayak gitu. Jadi gue ngelihat konsultan itu punya exposure yang lebih besar gitu dibandingkan pekerjaan-pekerjaan di luar sana yang lainnya kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya kenapa sekarang gue ngelanjutin sampai manajer, sebenarnya karena gue mau give back ke community Gandeng, dimana dulu gue dari awal jadi mentee tuh gue nggak ngerti apa-apa. Terus
banyak senior gue digandeng, mentor gue, coach gue yang ngajarin sampai akhirnya gue sekarang udah mulai ngerti lah basic dan juga hal-hal tentang consulting itu sendiri. Dan gue basically mau give back aja sih ke community yang udah ngasih gue banyak hal kayak gitu. Mau nanya nih Kak, kan G-Cons ini udah bukan dari bagian dari IKM ya Kak. Boleh nih Kak kasih tahu sedikit atau bisa cerita nih Kak ke teman-teman kayak perbedaan organisasi IKM sama organisasi di UI itu kayak gimana sih Kak? Kayak perbedaannya dan yang lu rasakan berdasarkan pengalaman lu di G-Cons. Oke. Jadi sebenarnya mau clarify juga kalau Gandeng itu bukan organisasi yang ada di UI aja teman-teman. Jadi Gandeng itu organisasi nasional, jadi anyone from outside UI itu juga bisa join ke Gandeng kayak gitu. Nah kalau bedanya yang gue rasain banget itu ada satu kebiasaan atau culture gitu sih. Jadi kalau misalnya di Gandeng gue tuh biasanya dikenalin sama culture yang namanya negotiation kayak gitu. Itu hal yang baru gue pelajarin dan juga baru gue implementasiin pas gue akhirnya berkontribusi di luar IKM kayak gitu. Jadi kalau misalnya di Gandeng itu kalau misalnya lo dikasih tugas dan kira-kira tugasnya ini melebihi kapasitas lo atau kayak lo ngerasa lo nggak bisa nyelesain tugas ini dalam waktu yang diminta atau deadline yang diminta, lo selalu bisa negotiate gitu loh ke bos lo, ke atasan lo yang lainnya. Dan mereka juga akan dengerin dan akan mempertimbangkan masukan lo itu kayak gitu. Dan mungkin itu hal yang gak gue lihat atau hal yang gak gue lakukan pas gue masih ada di lingkungan IKM kayak gitu. Oke, sorry banget tadi ya viewers, gue salah sebut organisasi UI, ternyata organisasi se-global ya Kak. Iya. Ternyata hebat banget dong Kakak bisa masuk Gandeng. Waduh. Gue juga mau tadi gue kan bisa nanya alasan ya Kak. Sekarang gue mau nanya sih Kak, kayak motivasi lu apa sampai yang bisa memperkuat lu melewati 2 tahun di G-Cons gitu. Motivasi lu tetap menekuni bidang G-Cons, terus kayak bahkan sampai pengen give back to community, itu motivasi lu apa sih Kak? Oke, sebetulnya motivasi gue pas awal jadi menti sama sekarang gue jadi talent manager itu beda sih. Pas jadi menti motivasi gue kuat, kenapa? Karena emang gue dalam diri gue emang gue ada beneran mau gitu loh, gue meneruskan jalan di consulting kayak gitu. Karena kalau misalnya dari yang gue lihat konsultan tuh kayak istilah tuh kayak dokter gitu. Bedanya kalau dokter mereka itu biasanya nge-solve problem yang berkaitan tentang health, tapi kalau misalnya konsultan itu mereka solve problem anything but health. Jadi kayak di luar tentang kesehatan gitu. Dan menurut gue hal itu tuh keren banget gitu loh. Jadi lo bisa ke berbagai industri tanpa ada istilahnya batasan sama sekali, lo mau kemana aja kayak gitu. Dan kalau misalnya lo masuk konsultan itu sebenarnya learning curves dalam diri lo tuh lagi tinggi banget gitu loh, karena ada banyak industri yang baru pertama kali lo handle, lo juga harus adaptasi dan segala macam, dan itu menurut gue oke banget buat jam terbangnya kayak gitu. Nah terus kalau misalnya untuk give back ke community, yang memotivasi gue itu sebenarnya adalah mentor-mentor gue dulu sih. Jadi mentor-mentor gue dulu di Gandeng yang beneran ngajarin gue dari gue nggak ngerti apa-apa sampai akhirnya gue sekarang udah mulai, ya belum hebat-hebat banget tapi seenggaknya better lah ya daripada dulu. Itu mereka yang sabar banget ngajarin gue, terus nonton gue, terus gue kayak mikir, ya siapa tahu di luar sana ada juga orang-orang yang kayak gue posisinya mereka nggak ngerti apa-apa dan mereka butuh seseorang yang bisa dijadiin patokan atau sandaran gitu biar mereka bisa lebih ngerti lagi khususnya di dunia consulting sendiri kayak gitu sih. Oke. Kan G-Cons ini pasti banyak ya Kak keluh kesahnya, kayak experience Kakak selama ini. Kalau boleh Kak, satu kata yang mencerminkan atau yang merepresentasikan pengalaman lu selama di G-Cons apa nih Kak? Kalau bisa disimpulkan dengan satu kata. Satu kata. Face-paced. Oh, fast-paced atau face-paced? Fast-paced. Jadi kayak face-nya tuh cepet banget gitu. Okay. Semua yang terjadi di G-Cons tuh cepet banget face-nya. Oke. Menarik. Nah, gue juga mau nanya sih Kak, kan Kakak di tahun pertama udah jadi G-Cons juga ya Kak, bener? Terus kayak tadi Kakak juga bilang pengalaman Kakak pas jadi maba tuh Kakak ikut pada maba umumnya itu kayak apa aja Kak organisasi yang Kakak ikutin dulu Kak? Dulu gue juga salah satu
anggota humas di IMET. Terus gue juga anggota relasi di BEM FTUI kayak gitu. Terus gue juga sempat jadi VPO, ini paling memorable sih menurut gue. Gue VPO buat farewell party angkatan 2018 kayak gitu. Itu kan banyak banget ya kak. Boleh nih kak kayak tips kayak how to manage your time very well gitu kak. Kayak karena gue ngeliat dari kesibukan kakak pasti banyak banget di saat itu. Terus kakak juga mempertahankan akademis, tanggung jawab kakak sebagai mahasiswa. Boleh nih kak dikasih tahu ke teman-teman gimana sih kak cara manage waktu yang baik? Oke, jadi kalau misalnya untuk waktu, sebenarnya sebelum gue menerapkan frameworks atau teknik apapun, gue tuh biasanya set priority terlebih dahulu. Jadi prioritas apa yang gue duluin gitulah, atau yang ada di top list kayak gitu kan. Nah, prioritas ini sebenarnya tiap minggu deh kayaknya buat gue itu tuh selalu berubah gitu. Tapi yang pasti yang selalu pertama di atas itu adalah akademik. Terus 2, 3, 4 adalah sisa kegiatan-kegiatan gue yang lain, tergantung sama timeline dan juga kesibukan yang harus gue lakukan di minggu itu kayak gitu. Nah terus untuk langkah yang gue lakuin itu biasanya gue tuh time blocking. Jadi gue kayaknya udah nerapin ini sekitar setahun. Gue tuh selalu time blocking ya kan. Nah biasanya buat pagi hari gue tuh selalu ngelakuin hal-hal yang banyak mikir gitu. Misal kayak contoh sekarang gue kan lagi ngerjain client project. Dan kalau misal client project itu banyak banget dokumen-dokumen yang harus dikasih ke klien yang deadline-nya tuh sebentar, tapi itu perlu lu tuh ngerjainnya tuh harus hati-hati banget gitu, harus kayak fokus banget. Nah biasanya gue tuh ngerjain client project atau dokumen semua yang berkaitan sama klien itu di pagi hari. Kenapa? Karena menurut gue otak gue tuh masih bagus-bagusnya di kepala gue tuh masih jalan banget kalau pagi hari kayak gitu. Dan kalau pagi hari gue tuh belum mikirin apapun selain selain hal yang mau gue fokusin di hari itu gitu. Jadi better hal-hal yang jatuhnya berat di hari lo tapi harus lo kerjain hari itu ditaruhnya di pagi hari kayak gitu. Terus biasanya kalau siang gue nggak allocate waktu banyak-banyak sih, karena gue tahu kapasitas diri gue kalau siang tuh lagi nggak maksimal gitu, kepala gue lagi nggak kerja maksimal. Tapi gue nanti mulai maksimal lagi kalau udah mulai masuk jam 7 ke atas kayak gitu. Jadi mostly gue emang working hours gue tuh di pagi hari dan malam hari kayak gitu. Artinya kuncinya harus set priorities yang benar sama time blocking yang bagus. Oke, thank you ya kak ya. Ke teman-teman yang ingin bisa mau sekeren Kak Jessi bisa tuh harus bisa prioritas yang benar ya teman-teman. Nah, kita bentar lagi akan masuk ke sesi yang baru kak, which is main games. Seru-seruan kita main games. Mau kak? Mau kan kak main games kak? Oke. Oke, sekarang kita ada di sesi games This or That. Yeay, udah gak sabar ya kak? Oke, ntar gamesnya ini aku bakal kasih 2 opsi, terus kakak pilih dengan cepat ya kak. Oke, udah siap kak? Siap. Oke, pertanyaan pertama, organisasi atau magang? Magang. Kenapa nih kak lebih milih magang daripada organisasi? Gue udah ke tahun ketiga, kayaknya organisasinya juga udah cukup, jadi magang aja. Oke, tadi yang mau tahu organisasi yang udah diikutin Kak Jessi boleh ditonton ya di menit awal-awal. Oke, pertanyaan kedua, makanan kantek atau makanan kutek? Makanan kutek. Makanan kutek. Kenapa nih kak pilih makanan kutek, dan makanan favorit kakak apa sih kak? Soalnya di Pak Gembus itu kayak udah menjawab 2 pertanyaan lo ya. Oke. Tapi kakak lebih prefer dada apa paha kak kalau digembus? Gue paha. Oh. Gue tim paha. Tim paha. Oke. Emang lo apa Sam? Kalau gue tim dada sih kak, protein. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga, pilih ramen atau sushi? Wah, gue bisa dua-duanya nggak? Pilih satu. Ramen deh. Ramen. Kenapa Kakak pilih ramen kak? Karena di dunia ini ada yang namanya Sairok ya, dan gue suka banget, cinta mati sama Sairok ya. Jadi ya udah, itu jawaban gue. Aduh, beruntung banget ya jadi serok ya, bisa disukain sama Kak Jessi. By the way, makanan favorit kakak apa kak? Favorit gue ramen sih, include favorit. Tapi bebek, gue juga suka bebek, nasi bebek. Oke. Artinya Pak Gembus nggak ada di masuk list makanan favorit lu, nggak ada kak? Oh. Nice try Gembus. Oke, pertanyaan selanjutnya, film romance atau film horor? Film romance. Oke. Pertanyaan kedua nih kak, masih berhubungan sama dunia perfilman. Movies atau series? Series. Oke, series favorit kakak apa nih kak?
Dua, ada Gilmore Girls sama satu lagi Gossip Girl. Oke. Kakak artinya suka yang kayak begitu-begitu ya, kayak Suka. Soalnya tuh kayak pink banget gitu loh, terus kayak cewek-cewek semua, gue seneng liatnya. mencerminkan Kak Jessie gitu ya, Kak. Emang gitu? Cantik gitu. Gak nyambung. Nggak nyambung. Oke. Pertanyaan selanjutnya, next topic. Baca buku atau nonton film? 1, 2, 3. Nonton film. Nonton film. Kenapa, Kak? Kakak lebih suka audio visual apa? Iya, gue lebih suka audiovisual. Tapi sebenarnya baca buku juga gue suka. Tapi kalau ditanya dua-duanya, for now gue prefer yang nonton film. Oke, menarik. Pertanyaan selanjutnya, lebih mending baca manga atau baca novel? Baca novel. Baca novel. Kenapa, Kak? Novel favorit lo apa sih, Kak? Novel favorit gue, oh my god, banyak banget. Tapi ada yang paling gue suka itu adalah semua novel Ika Natasha. Terus gue juga suka Tentang Kamu ya, yang warna biru covernya. Siapa yang nulis Pidi series Baik. Bulan Bintang? Pidi Baik. Bukan, yang series Bulan Bintang siapa? J.K. Rowling. Terelie, Terelie. yes. Oke. Itu bagus banget. Bagus ya, Kak? Bagus banget. Tapi tuh kan judulnya tentang kamu, tapi itu bukan tentang cinta-cintaan. Ini tentang kamu tuh judul kan, Kak? Bukan aku gitu kan, Kak? Bukan. Oh. Judul. Oke, judul tentang kamu. Boleh nih guys yang suka baca novel, boleh nih di search tentang kamu. Oke. Pertanyaan terakhir, lebih pilih film Jepang atau film Barat? Film barat. Film Barat. Kenapa, Kak? Karena Kakak pernah nonton film Jepang nggak tapi, Kak? Pernah. Terus gue nonton film Jepang tuh hantu lagi, kayak hantu gunting gitu. Oh, Itu serem banget, serem sumpah. banget. Serem banget, hantu Jepang tuh serem banget guys. Gue nonton kayak Ghost Cut gitu judulnya. Serem banget. Terus gue kayak yaudah gue gak mau nonton lagi. Oke, makasih ya, Kak. Tadi kita dapat banyak informasi banget nih, Kak, mengenai Kakak dari tadi di sesi pertanyaan sampai sesi games. Kita jadi bisa deket sama Kak Jessie dan tahu nih tips and trick jadi orang keren kayak Kak Jessie. Sekarang kita ada di penghujung acara, Kak. Kayak gue masih pengen tanya-tanya lagi, cuman kita harus menutup sesi ini. Terima kasih banyak Kak Jessie udah meluangkan waktu kesibukannya untuk berbincang dengan kita dan memberitahu informasi ke teman-teman. Makasih ya, Kak. Oke, sama-sama. Kira-kira ada kata-kata penutupan gak nih, Kak, untuk penonton? Kata-kata penutupan, ini sih paling jangan takut buat melangkah sesuai apa yang lo mau, walaupun itu terlihat jauh banget dan di luar jangkauan lo. What a quote. Thank you ya, Kak Jessie. Sampai jumpa di volume selanjutnya. Dadah. Jangan lupa saksikan Mahakarya volume 4 hanya di YouTube dan juga Instagram @FTU. Yeay. Yeay.